eh, apa namanya, dari Bang Haris sendiri mungkin bisa menjabarkan sedikit lagi tentang kenapa sih kita harus join join Forsas seperti itu. Nah, kita hidupin rokok dulu. Siap. Um, Apa ya? Iki saya ngomong ini sebetulnya teman-teman di sini sebetulnya sudah join semua nih. Bang Semuanya sudah Haidin, Bang sudah Joko, pada Bang paham. Haidin, Bang Naira ini sudah pada join semua. Hanya Sudah dari kita presiden semua yang hadir ya. leader semua ini sebetulnya harus ngomong apa? Ini bingung saya. Kecuali di situ masih ada beberapa yang masih newbie, mungkin tidak apa-apa. Oke. Eh, saya sebetulnya secara pribadi ini mungkin masih kalah pinter sama Mas Naira, Mas Utomo, sama Mas Joko, Mas Haidil, sama yang lainnya karena saya sebetulnya di dunia kripto ini baru 4 bulan saya sebetulnya. Cuma pada prinsipnya sebetulnya kalau apapun bisnisnya, khususnya yang segera kita lakukan ya apapun bisnisnya, tidak hanya Forsas. Sebetulnya kita yang penting di sini adalah Forsas ini sudah produknya bagus. Yang kedua adalah mempunyai teknologi yang super canggih. Yang ketiga dia bisa kita cek, bisa kita lacak semua transaksinya. Itu adalah sebuah bisnis yang tidak ada kebohongan. Jika bisnis yang tidak ada kebohongan itu adalah bisnis yang sangat terasa. Ini artinya kita tidak bisa bercerita bohong dibandingkan dengan bisnis sebelumnya. Jadi Anda tidak bisa bohong. Anda yang dulunya suka bohong ya di sini nggak bisa bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi ini membuat kita bisa memudahkan untuk memberikan pembuktian kepada siapapun. Oleh karena itu menurut saya di Forsas ini syaratnya sebetulnya adalah fokus harus fokus kepada apa yang sedang dikerjakan. Ketika Anda menjalankan bisnis belum ada banyak bukti, pasti akan banyak iming-iming, akan banyak, apalagi kalau Anda bergabung di grup Facebook atau apapun, Anda berteman dengan semua orang yang tidak tahu isi kepalanya, akan banyak iming-iming, di mana iming-iming itu biasanya instan, iming-iming itu biasanya gratis, akhirnya orang menjadi gamang, orang akan menjadi galau. Ini Forsas katanya bagus kok saya nggak ada hasilnya. Nah, padahal dia harus melakukan dua hal. Hak dan kewajibannya sudah dilakukan belum? Ketika Anda menuntut sebuah hak tetapi Anda tidak melakukan kewajiban, pastinya dong tidak akan terpenuhi hak Anda. Artinya itu adalah kita yang pertama harus fokus, kemudian kita harus sering melakukan proses belajar atau konsisten. Semua itu dilakukan supaya apa? Teman-teman yang sekarang baru belajar di slot 1, apalagi Anda dengan slot 1 sudah bangganya punya Forsas tapi slot 1 terus menunggu passive income, itu sangat naif menurut saya. Anda sangat terlalu berlebihan. Artinya ketika Anda bicara Forsas itu bukan Forsas yang salah, tetapi cara berpikir kita yang salah. Kalau gampang kasarnya, kamu bisnis apa sih 200.000 bisa mendapatkan passive income? Saya tanya gitu aja mesti tidak bisa jawab. Bisnis apa deh seluruh dunia 200.000 Anda dapat passive income? Nggak pernah ada. Di bisnis ini pun juga demikian. Meskipun ada informasi bahwa X4 dan X itu bisa memberikan passive income, tetapi ya tidak senaif itu. Anda mengandalkan slot 1 saja, Anda terus malas, tidak ngajak orang, malu, tetapi Anda mengharapkan yang besar. Ketika tidak mendapatkan, Anda bercerita negatif tentang proses ini. Ini yang menyebabkan aura negatif itu menyebar ke kawan-kawan kita, dan kawan kita menjadi persepsi yang salah tentang proses ini. Edukasi ini sebetulnya disampaikan yang benar. Bisnis ini tidak ada direkturnya, nggak ada bosnya, nggak ada pemimpin divisi ketika seperti ada kerja di perusahaan, seperti manajer atau apapun. Bisnis ini sebetulnya bisnis kepercayaan antara Anda pada orang yang mengajak Anda, dan Anda setelah percaya dengan apa yang percaya Anda, karena Anda ditunjukkan bukti-bukti kepada teknologi yang diberikan kepada Forsas ini, bukti-bukti. Jadi upline Anda ini bukan cerita bohong, upline Anda menunjukkan bukti. Tinggal Anda mau tidak melihat bukti itu, membaca dan mempelajari. Kalau Anda hanya masa bodoh aja percaya, tidak bisa. Anda harus mempelajari itu. Sebetulnya di sini kita tidak menemukan kelemahan, dan kita nggak boleh sombong kalau Forsas tidak ada kelemahan. Tidak perlu sombong, karena sebetulnya orang yang berpikir itu akan mencari bukti tanpa disuruh sama upline.
Nah, ini bisnis jangka panjang loh. Ini bisnisnya bisnis jangka panjang dan bisnis teknologi super canggih. Perusahaan di Indonesia yang menggunakan blockchain itu baru Bank BNI saja. Perusahaan sebesar BCA pun belum menggunakan teknologi blockchain. Perusahaan sebesar Astra pun belum menggunakan blockchain. Forsas ini sudah menggunakan blockchain sebagai smart kontraknya loh. Anda tidak pernah memikirkan itu. Tapi karena ini tidak berwujud gedung, alamatnya di Jalan Tamrin, kemudian di Jakarta di Cinta Soba, ini gedungnya, ini lobinya. Jadi orang melihat Forsas ini seperti mainan anak kecil aja. Itu yang menjadikan kita meremehkan sebetulnya teknologi ini. Mungkin kita nggak nyadarin membuat program software itu Mas Nairo ini jagonya coding itu. Sulitnya kayak apa? Ya, buat coding kan susah Mas Nairo kan. Bahasa program itu rumit. Tetapi dengan Anda melihat programnya Forsas yang serumit itu, Anda hanya suruh bayar 200.000, terus Anda mengeluh, Anda melakukan aura negatif, itu kan sangat menurut saya janganlah seperti itu. Program ini berjalan di seluruh dunia. Unstoppable, kalau saya bilang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh pemiliknya atau pembuatnya, maaf. Oleh pembuatnya tidak bisa menghentikan. Dan program ini dibuat memang untuk membantu sesama, tidak mengarah ke perusahaan atau orang tertentu. Jadi dimanapun Anda sebetulnya melakukan pekerjaan di Forsas ini, sebetulnya siapapun dengan modal berapapun dan dimanapun bisnis ini bisa jalan. Apakah ada sebetulnya suatu usaha yang seperti itu? Modal sekecil apapun, cara semudah ini bisa dikerjakan siapapun dan dimanapun. Buat teman-teman yang masih jadi karyawan, seperti mungkin Mas Nairo, Mas Joko, atau yang lainnya, tidak perlu meninggalkan pekerjaan utamanya, tetap bekerja seperti biasa. Tapi kita bisa manfaatkan waktu itu untuk yang di Forsas. Karena kita juga harus mempercayakan telur kita ditaruh di satu keranjang. Kita harus juga menaruh telur kita di beberapa keranjang yang lain. Supaya apa ya? Supaya kendele rangguling, kalau bahasa Jawanya gitu ya Mas Nero ya. Jadi jangan sampai dapur rumah kita padam karena kita bisa masak nasi gara-gara kita percayakan usaha kita pada satu mata pencaharian. Nah, sebetulnya siapapun di sini bisa melakukan usaha Forsas ini asal dia nurut dan dia ngikutin sistemnya. Siapa yang diturutin? Yang dirutin bukan manajer atau bukan direktur, yang diturutin adalah leader upline Anda. Leader Anda, upline adalah guru Anda. Orang yang memberikan Anda motivasi, orang yang memberikan informasi, dan yang bisa. Kalau Anda punya upline yang mengajak tidak pandai atau mungkin kurang cakap, ya cari upline di atasnya lagi. Cari orang-orang yang membina, merintis bisnis ini, Forsas ini dari awal. Itu yang terpenting. Anda pegang dia. Anda harus punya komitmen. Kalau Anda tidak punya komitmen, Anda terkena serangan spam atau Anda terkena hasutan negatif, Anda akan keluar dari Forsas. Anda akan mundur alon-alon kalau bahasa Jawanya gitu. Karena merasa tidak nyaman, merasa tidak diopenin sama leadernya. Itu yang selama ini terjadi. Kawan-kawan yang pemain baru merasa dibiarkan oleh upline juga tidak pernah membantu. Karena sebetulnya di sini kita tidak hanya mencari tron terhadap mitra Anda. Jangan berpikir Anda tujuan utamanya adalah mengambil tron atau mengambil bonus dari mitra Anda yang beli slot. Tidak hanya berhenti di sana sebetulnya, tapi di sini adalah bisnis ini adalah karakter yang Anda pegang. Ada orang yang dipercaya di sini. Para bapak-bapak upline sekalian yang ada di sini, kalau Anda ingin punya jaringan besar, jadilah Anda pemimpin di jaringan Anda. Jadilah Anda menjadi contoh di sini. Anda jangan pelin-pelan, Anda harus konsisten, Anda harus komitmen, dan Anda harus fokus. Karena yang dilihat mitra kita itu upline-nya, Mas. Kalau kita jalan seperti ini, bisnis ini bukan perusahaan, karena kita lihat kalau upline kita juga nggak konsisten, kita upline-nya masih lemah imannya, gitu kan, masih
masih ilmunya masih 10%, ya juga akan lemah imannya. Dan mereka juga akan pergi. Gitu loh. Ini bukan bisnis ecek-ecek gitu loh. Jadi jangan remehkan itu. Wah, nggak ada duitnya kamu, dan jangan. Anda masih mempunyai upline nggak ada, upline lagi sampai padahal upline yang paling top. Itu buat pegangan kita. Itu buat apa ya? Itu buat patokan kita untuk belajar gitu loh. Jangan tergantung pada orang yang mengajak. Kan di sini biasanya, Mas, jika diajak orang dan orang yang ngajak itu tidak konsisten dan akhirnya terus ogah-ogahan, akhirnya yang diajak juga malas. Dan seterusnya seperti itu. Akhirnya mereka akan menganggap, biarin aja dah uang habis 500.000, biarin aja lah uang habis 1 juta, biarin aja lah uang habis 200.000, nggak masalah. Udah nggak percaya lagi saya sama Forsas. Padahal yang harusnya disalahkan bukan Forsas, tapi adalah orang yang mengajak itu tidak punya tanggung jawab pada mitranya. Padahal dia pengen besar, tetapi dia tidak melakukan kewajibannya. Dia pengen hak yang besar, tapi tidak melakukan kewajibannya, apa? Membina jaringannya. Gitu loh. Seperti Mas Boy ini, Mas Safi sama grupnya Mas Goldas ini sebetulnya adalah salah satu ikhtiar bagaimana memaintain, memelihara mitranya. Saya yakin berlangganan Zoom itu juga nggak gratis kok, pakai duit kok, bisa sampai kalau pakai YouTube ini sudah bisa $400 dikalikan 15, itu sekitar hampir $50 sebulan kok, saya tahu itu. $50 sebulan itu duitnya ya lumayan kan gitu kan. Tujuannya adalah membantu mitranya, bukan hanya membantu mitranya Mas Boy saja, tetapi mitranya ke bawah. Nah, kalau kita punya leader seperti Anda ini sebetulnya mitranya seneng loh, dimudahkan loh sebetulnya. Mitranya tuh nggak repot, jadi tinggal punya kawan di prospek diajak di Zoom meeting, diajak di Zoom meeting. Ya itu sebetulnya harus mereka yang sadar, ya harusnya memanfaatkan momentum ini. Jangan, alah saya nggak ikut juga nggak apa-apa kok, aku udah paham. Ya Anda mungkin paham, tapi mitra Anda kan belum tentu paham. Jadi penekanan saya di sini adalah bagaimana kita membina jaringan itu tidak sekedar Anda closing orang dapat selesai, tidak. Kalau Anda seperti itu dan niatnya seperti itu, dia akan awet, nggak akan lama. Ya. Oke gitu. Saya malah dongengnya malah ngalor ngidul. Moga-moga aja ada yang tersindir, atau mudah-mudahan aja ada yang merasa introspeksi. Kita semua di sini nggak ada yang paling hebat. Saya hanya berbagi pengalaman. Tapi mungkin omongan saya bisa mengena dari leader di sini. Gitu, gantian Pak Joko yang ngobrol. Makasih Mas Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi halo, selamat malam teman-teman.